Nah, soal yang pertama, Bu Ririn udah sering dengar istilah GTV, CTV, ITV, PTV, dan OAR belum, Bu? Iya, Bu, sudah. Oke. Nah, sekarang ini ada soal, Bu. GTV merupakan jaringan volum yang menandakan adanya subklinik malignan yang mikroskopik. Berdasarkan delineasinya, bagaimana CTV terbentuk? A. ITV plus margin, B. PTV plus margin, C. TV plus margin, D. GTV plus margin, E. OAR plus margin. Coba Bu, tolong dijawab. Cluenya ada di gambar sebelahnya, Bu. Menurut Ibu, jawabannya yang mana, Bu? Dari GTV nggak ya, Mbak? GTV Ya, plus margin. betul. Jadi, kalau kita lihat gambar B, Bu, yang ICRU 50. Nah, di sini biasanya dokter itu kontur GTV. Ditambah margin biasanya 0,5 cm. Nah, gabungan dari GTV ditambah margin 0,5 cm itu merupakan CTV. Setelah itu, dokter membuat margin lagi. Biasanya marginnya itu 0,5 cm lagi, Bu. Atau tergantung luasan tumornya, dokter bisa kasih 0,5 atau 0,7 seperti itu. Nah, jika CTV plus margin 0,5 berarti jadi PTV seperti itu, Bu. Nah, PTV, GTV, dan CTV itu merupakan gabungan, itu semua disebut treated volume. Seperti itu, Bu. Nah, ICRU itu ada 3, 29, 50, dan 62. Nah, biasanya ICRU 50 itu digunakan untuk perencanaan 3 dimensi. Eksternal beam radioterapi untuk 3D CRT. Seperti itu, Bu. Ini Mas Haris berarti udah gabung ya, Mas? Iya, sudah, Mbak. Oke. Nah, ini Mas, ada soal nih, nomor 1. Kira-kira menurut Mas Haris ini jawabannya apa, Mas? Mungkin yang B, Mbak, PTV plus margin. Oh, jadi jawaban yang benar itu GTV plus margin ya, Mas. Kenapa? Oke, siap, Mbak. Kan ini kan dia nanyain bagaimana delineasi CTV. Berisik banget. Bagaimana delineasi CTV? Nah, CTV itu coba Mas Haris lihat yang ICRU 50 yang B. Kan di sini ada GTV, terus perlebaran lagi jadi CTV, CTV
diperlebar lagi jadi PTV. Nah, berarti pembentukan dari PTV adalah dari konturan GTV ditambah margin. Biasanya dokter itu menambahkan margin sekitar 0,5 cm. Jadi jawabannya adalah CTV dibentuk dari GTV plus margin. Jawabannya itu, Mas Haris. Dari sini udah paham belum, Mas? Oh, nggih, siap paham, Mbak. Nah, sekarang nih ada istilah OAR. Tahu kan artinya apa? Ada yang tahu OAR itu apa? Organ etris ya, Bu. Ya, benar, organ etris. Organ etris adalah organ yang dilindungi. Jadi organ di sekitar target target radiasi yang dilindungi. Nah, seperti gambar CT yang di atas ini. Nah, di sini kan ada contoh GTV warnanya merah, terus CTV, terus PTV. Nah, penentuan GTV ke CTV ini itu tergantung dokternya. Nah, di sekitar target volume ini ada OAR seperti lung, paru-paru, terus heart, jantung, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kok nggak bisa? Nah, ini saya refresh lagi ya. Jadi gross tumor volume itu merupakan ukuran seberapa besar kanker terlihat. Nah, dari citra CT misalnya nih dokter bisa langsung lihat, oh ini nih bentuknya kayak gini. Nah, itu namanya GTV. Terus GTV diberi margin menjadi clinical target volume. Nah, CTV ini merupakan volume jaringan yang berisi GTV yang telah dibuktikan atau penyakit ganas mikroskopik subklinis yang harus dihilangkan. Jadi kasarannya CTV ini adalah penyebaran secara mikroskopik, jadi nggak kasat mata. Terus ada istilah baru lagi nih, selain GTV dan CTV, yaitu ETV. ETV itu internal target volume. ETV ini terdiri dari GTV ditambah margin internal. Kenapa sih ada ETV? Karena organ tubuh manusia itu bergerak. Seperti kalau kita nafas, kan pasti kita bergerak. Paru-parunya kan. Nah, makanya ada lagi nih ETV, margin ETV. Jadi ETV itu CTV ditambah margin internal karena mempertimbangkan gerakan organ. Selanjutnya ada yang dinamakan planning target volume. Nah, kenapa sih kita perlu mengkontur, dokter perlu kontur PTV, planning target volume, karena target volume PTV itu mempertimbangkan variasi geometri alat dalam rangka untuk memastikan bahwa dosis yang ditentukan untuk membunuh kanker itu diserap, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jawabannya CTV itu adalah GTV plus margin. Nah, ini ada soal nomor 2. Berdasarkan International Commission on Radiation Unit and Measurement ICRU Report 50, uniformitas target radiasi berada pada batas A plus 2% dan min 5%, B plus 7% dan min 5%, C plus 5% dan min 2%, D 7% dan min 2%, atau E plus 5% dan min 7%. Silakan yang mau jawab dulu siapa? Bu Ririn atau Mas Haris?
Bu Ririn, jawabannya apa, Bu? Bisa ditebak, Bu? Ya, tahu. Berapa, Bu? Aduh, Ibu lihat berapa, Bu, Saya tadi? saya lihat Bu, tapi tadi saya tuh yang D 7% dan min 2% ternyata salah. Oh iya. Ya. Mas Haris, berapa, Mas? Tebakannya Mas Haris berapa? Min 7% sama min 2, Bu. Oh ya, yuk kita bahas. Jadi, jawabannya itu plus 7% dan min 5%. Jadi, ketetapan dari ICRU 50 itu, target volume itu nggak boleh plus 7% itu maksudnya dari 100%. Jadi PTV-nya itu batas atasnya 107% dan batas minimalnya itu minus 5%, 95%. Jadi kalau kita meradiasi tumor itu harus dapat antara 95% sampai 107%. Nah, ini jawabannya yang ini ya, Bu. Mas Haris, berdasarkan ICRU 50, target radiasi berada pada batas plus 7% dan min 5%. Nah, ini sudah saya carikan literaturnya. ICRU 50, acceptable dose heterogeneity plus 7% to minus 5%, 5%, 7% to minus 5% of the prescribed dose. Seperti itu. Jadi misalnya nih, kita mau kasih total dosis 50 gray, berarti 107% dari 50 gray, boleh. Terus minimalnya minus 5% kan berarti 95% dari total dosisnya itu 50 gray, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak, Mbak. kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada soal yang ketiga. Berdasarkan nilai MU, apabila nilai laju dosis sama dengan 1 cm per MU, dosis preskripsinya itu 200 cm pada kedalaman 10 cm di phantom air dengan PDD di kedalaman tersebut adalah 67% dan radiasi pada lapangan 12 kali 12 cm kuadrat dengan relatif dos faktornya sebesar 1,13. Berapa MU yang diperlukan? Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kalau ada soal seperti ini, berarti kita pakai rumus di mana dosis yang satuannya gray ini itu ditempatkan di posisi atas pembilang. Kemudian penyebutnya adalah PDD, pastinya PDD dan faktor-faktor lainnya, seperti itu. Jadi untuk mencari MU itu gampangannya
yang satuannya grey-grey seperti ini, dosis seperti ini, ditaruh di pembilang. Terus dibagi, nah penyebutnya ini adalah biasanya PDD atau faktor-faktor lainnya seperti itu. Coba dihitung 200 centigrade dibagi. Nah, PDD ini kan dalam bentuk 67%. Berarti dibagi 0,67 kali 1,13. Jadi kita hitung bareng-bareng ya. Nah, kita hitung bareng-bareng. Oke. Nah, jadi kita gunakan aja rumus yang grey-nya itu di atas pembilang. Berarti kan 200 centigrade. Terus habis itu kita bagi dengan, nah PDD kan 67%, dijadiin berarti 0,67 dikali ada faktor nih, faktor lain seperti relatif dose faktor. Nanti ada juga nih output faktor. Nah, itu pokoknya yang berhubungan dengan faktor-faktor itu berada di penyebut. Jadi 1,13 seperti ini. Nah, coba Mas Haris, hasilnya berapa nih? Udah ketemu apa belum? Dua enam empat ya Mbak? Ya, Bu Ririn, apa sama Bu hasilnya 264 Bu? Iya, Bu. 264,2. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara ngerjainnya kayak gini ya, Bu. Nah, oke. Udah ketemu nih. Lanjut, next step. Next. Tuh, mahin. Ini saya hapus dulu ya, jadi clear aja. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau ada soal seperti ini, berarti pakai rumus ini. Lanjut. Nah, ini ada soal nomor 4 nih. Luas lapangan radiasi diperoleh dengan cara, nah tentunya ini kalau ada soal seperti ini jawabannya nggak sesimpel kita menghitung panjang kali lebar dengan penggaris ya. Biasanya ada tulisan secara geometri, luas lapangan radiasi diperoleh dengan cara A. Membuka kolimator dan menghitung panjang kali lebar dari cahaya kaca pada mesin sinar X. B. Membuka kolimator dan menghitung panjang kali lebar dari cahaya pada pentem. C. Memapar detektor dan mengukur panjang ujung profil kiri dan kanan dari 100% dosis. D. Memapar detektor dan mengukur panjang ujung profil kiri dan kanan dari 50% dosis. Memapar detektor dan mengukur panjang radiasi yang terlihat pada citra. Monggo dijawab. Mungkin yang A Mbak.
Oh ya, kita keep dulu. Bu Ririn, jawabannya apa, Bu? Ya, bingung. Gimana, Bu? Lebih ke ayam ini, Bu. Oke. Nah, jawaban nomor A ini benar. Namun perlu ada penambahan lagi. Jadi sebelumnya pernah melakukan uji kolimasi. Ada Pernah yang sih, udah Bu. Ada Iya pernah Mbak. pakai Phantom nggak? Iya Mbak. Nah, itu. Berarti ini sebenarnya itu perlu ada penambahan lagi ya. Di sini itu harus menggunakan Phantom terus disinar dengan sinar X. Bukan begitu ya? Oh iya nggih Mbak. Ya. Kalau yang nomor C itu enggak, karena radiasi itu ada penumburannya. Jadi enggak bisa kita 100% itu kita jadikan patokan sebuah luas lapangan, enggak bisa. 50% juga enggak bisa. Nah, memapar detektor dan mengukur panjang radiasi yang terlihat pada citra. Nah, ini detektornya. Nah, DR itu intensity imager itu apakah terdiri dari detektor-detektor? Kan ya enggak ya, image. Kalau di radioterapi itu kita biasanya pembukaan luas lapangan dan menghitung panjang kali lebarnya itu, terus bawahnya itu dikasih Phantom dan ini apa film Gavromik. Kalau saya juga cenderung ke ini jawabannya. Terus kita lanjut ya. Ada soal. Kalau ada skema seperti ini ada sumber. Terus dia SSD tertentu. Terus ada titik P pada Zmax. Zmax itu kedalaman maksimal. Terus titik H pada kedalaman Z. Nah, skema di samping menentukan pengukuran ketika ada P di Dmax dan H di kedalaman tertentu, serta dia ada bukaan luas lapangan sebesar A, itu kira-kira skema ini itu merencanakan pengukuran apa? A. PDD, B. Profil, C. Absolut, D. TPR, E. Dosis pairing ratio. Menurut Bu Ririn, ini mau ngukur apa, Bu, kalau ada skema seperti ini, Bu? Mas Haris, mungkin bisa memberikan pendapatnya. PDD mungkin Mbak. Ya, Bu Ririn setuju dengan PDD, Bu? Ya, Bu. Setuju ya, Bu, PDD? Distribusi dos ya. Ya.
Jadi benar, kalau menerima skema seperti ini akan mengukur PDD. Nah, sekarang saya tunjukkan gimana sih kalau mengukur TPR, gimana sih kalau kita melakukan pengukuran yang lain, skemanya seperti apa. Jadi kalau nanti ada soal yang menyatakan skema geometrik pengukuran TPR, sudah nggak bingung lagi. Nah, seperti ini, skema pengukuran yang lain. Nah, seperti ini. Nah, PDD. Berarti jawaban yang benar adalah PDD. Jadi, kalau ada skema, pokoknya kata kuncinya ini ada di Zmax sama Z. Nah, ini titik I berada di Z, titik P berada di Zmax, Zmax. Berarti mengukur PDD. Nah, kalau mengukur TAR, nah ini ada dua ya. Jadi dosis itu ditentukan dengan posisi air yang berbeda kalau TAR. Di mana kalau gambar A itu ketika menentukan poin Q, posisi Z itu Q itu berada di posisi Z, kedalaman air pada luas lapangan A. Nah, setelah itu menentukan posisi Q lagi saat dengan menggunakan SAD teknik. Kalau ini kan SSD di permukaan, kalau yang B itu menggunakan SAD teknik. Jadi posisi Q itu menggunakan SAD teknik. Nah, perbedaan SSD teknik dan SAD teknik, kalau SSD teknik itu 100 cm-nya berada di permukaan air. Kalau SAD itu 100-nya berada pada kedalaman, tidak harus di permukaan air. Jadi SAD itu 100 cm-nya itu bisa di air terus ditambah pada kedalaman air. Seperti itu. Terus untuk TPR, skemanya seperti ini. Nah, TPR ini posisi Q-nya berada pada Z tertentu, sama SSD-nya 100. Nah, setelah itu diukur lagi posisi Q-nya itu SAD-nya di Zref. Jadi dari sini ke sini itu 100 cm, tapi dari sini ke sini 100 cm. Jadi ada selisih, kalau SSD itu 100 cm itu pas di permukaannya. Kalau yang menunjukkan seperti ini 100 cm-nya itu bisa di Q-nya ini, jadi dari sumber ke sini. Seperti itu. Jadi ini posisi detektornya agak naik, luas permukaan airnya juga naik, seperti itu. Nah, soal berikutnya. Parameter dosis pada pesawat Linex adalah monitor unit. Biasanya terdapat kondisi standar di mana 1 centigrade sama dengan 1 MU. Manakah kondisi yang bukan standar untuk mendapatkan nilai tersebut? A. Detektor diletakkan pada kondisi central of axis. B. Lapangan radiasi 10 kali 10 cm². C. Detektor diradiasi 100 MU. D. Jarak sumber ke permukaan phantom 100 cm. E. Kondisi permukaan pada phantom air, yaitu kedalaman maksimum. Jadi kalau ada keterangan pengukuran 1 cm sama dengan 1 MU, kita mesti harus connect sama pengukuran TRS 398, yaitu pengukuran absolut. Nah, di pengukuran absolut itu ada beberapa parameter-parameter kita yang harus ketahui untuk ngeset settingan detektor. Seperti ini. Nah,
Jadi berdasarkan TRS 398 ini contoh mudahnya ya gambarannya. Jadi yang biru ini adalah detektor ion chamber atau biasanya mereknya Farmer Chamber gitu. Nah, titik pusat Farmer Chamber ini, nah seperti yang saya tunjukkan di kursor, ini ke permukaan harus dalam keadaan kedalaman 10 cm. Terus dari sumber ke permukaan airnya ini jaraknya harus 100 cm. Dan luas lapangan dari permukaan airnya itu 10 kali 10 cm. Ini pengukuran TRS 398 kalau kita mau mengukur foton sinar X energi tinggi. Nah, berarti jawaban dari soal tadi, kalau lihat dari skema ini, kira-kira yang mana? Coba Bu Ririn. Menurut Bu Ririn yang mana, Bu? Yang enggak sesuai standar? Kalau dilihat dari skemanya yang E ya, Bu. Kondisi Ya, perhitungan. benar. Betul, Bu. Yang E. Mas Haris sepakat enggak dengan jawaban Bu Ririn yang E atau Mas Haris punya jawaban yang lain? Ya, sepakat, Mbak. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Gimana kalau ngukur sumbernya itu kobal 60? Nah, di kobal 60 itu sama-sama tetap menggunakan ion chamber. Nah, tengah-tengahnya detektor ion chamber itu dengan permukaan itu bukan biasanya, harusnya ketetapannya adalah kedalaman 5 cm dari permukaan air. Terus sama-sama menggunakan luas lapangan 10 kali 10 cm. Nah, di sini yang membedakan adalah jarak dari sumber ke luas permukaan itu 80 cm, seperti itu. Jadi detektor tetap diletakkan pada kondisi central of axis. Terus lapangan radiasinya 10 kali 10. Jarak sumber ke permukaan phantom tetap menggunakan 80 cm. Nah, kondisi pengukuran phantom air kalau kobal 60 kedalamannya 5 cm. Seperti itu. Lanjut. Pada radiografi umum, indikator keluaran dosis yang direkomendasikan titik-titik sebab nilainya independen terhadap jarak. Jadi maksudnya nilainya itu enggak bergantung dengan jarak. A, ESAK sama dengan ESD sama dengan memperhitungkan hamburan balik. B, IAK besaran paling sederhana. C, KAP atau DAP. D, ESD. Coba Mas Haris dijawab mana yang benar. Menurut Mas Haris yang mana? Jadi indikator keluaran dosis yang kira-kira yang tidak bergantung pada jarak yang mana, Mas? Yang A bukan, Mbak? Oh ya, kita cek dulu. Bu Ririn punya jawaban lain atau sama? Kerma air produk nggak ya, Bu? Saya tahu dosa area produk. C. DAP ya, Bu? Iya. Oh ya, oke. Nah, jawabannya ini. Jadi, ini ada sebelah bawah ini ada biru-biru ini kan sumber radiasi sinar X. Nah, ketika jarak 50 cm
dosnya 4 gray. Area expose-nya 1. DAP-nya 4. Terus dicoba lagi nih pada jarak 100 cm. Dosisnya melemah karena kan semakin jauh jaraknya dosisnya semakin kecil ya, sepakat? Terus expose areanya 4, DAP-nya 4. Terus ketika diukur dengan jarak 200 cm, dosis melemah menjadi 0,25 gray. Terus expose area menjadi lebih luas ya, karena kan dia konvergen, menyebar 16. DAP-nya tetap 4. Jadi jawaban yang benar yang mana Mas Heris kalau lihat diagram yang di bawah itu? Yang DAP Mbak berarti Mbak. Ya, oke, DAP. Terus lanjut. Nah, ini nanti bisa dibaca dan dibuka kembali ya. Sudah saya kasih keterangan-keterangannya apa itu ESAK, KAP, DAP, dan ESD. Nah, kita lanjut nih. Toleransi pergeseran epit A 3 mm, B 1 cm, C 1,5 cm, D 2 cm. Siapa yang mau jawab dulu? Silahkan. Bu Ririn? Ya, Bu. Bu Ririn, menurut Bu Ririn jawabannya apa, Bu? Dia nggak ya, Bu? 2 cm. Oh ya, terus Mas Heris berapa, Mas? Kurang tahu Mbak, mungkin juga 2 cm. Oh ya, udah nggak apa-apa. Nah, ini saya kasih penjelasan. Jadi, EPIT itu apa sih? Nah, EPIT itu Electronic Portal Imaging Device. Jadi, gambarnya seperti yang ada di panah ini, Bu. Jadi, ini linek. Terus bawahnya ini ada EPIT. Bawahnya EPIT yang ditunjukkan tanda panah ini. Nah, EPIT ini merupakan perangkat tambahan pada linek dan digunakan untuk verifikasi geometri dan verifikasi dosis radiasi penyinaran. Jadi pasien itu sebelum dilakukan radiasi itu dilakukan verifikasi geometri apakah titik isosenter titik pusat radiasinya sama dengan titik pusat perencanaan seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, titik perencanaannya di sini. Terus kita verifikasi geometri di EPIT. Nah, titik ini, titik pada pasien itu harus sama dengan titik yang telah yang direncanakan di TPS. Kita harus menyamakan sehingga terbentuk satu titik namanya titik yang akan diradiasi nanti. Nah, ini menggunakan perangkat EPIT seperti itu. Jadi toleransinya itu 2 sampai 3 mm. Jadi jawabannya adalah 3 mm. Nah, toleransi pergeseran EPIT jawabannya yang A, 3 mm. Next. EI, exposure index adalah A, eksposi pada plate hasil algoritma image processing. B, mempresentasikan dosis yang diterima pasien. C, semua jawaban di atas benar. D, nilai pixel value. Kira-kira jawabannya yang mana?
Situ Bu Ririn, exposure Bu Ririn, ya, gimana Bu? Jawabannya apa Bu? exposure index bukannya ini ya Bu, dosis yang diterima pasien. Iya, betul Bu, jawabannya itu. Jadi EI itu mempresentasikan dosis yang diterima pasien. Jadi EI merupakan ukuran dari jumlah paparan yang diterima oleh reseptor citra. Exposure index ini merupakan parameter terhadap kualitas citra, meskipun bukan merupakan hal teknis yang dapat menentukan dosis pada pasien, tetapi menjadi rujukan dalam estimasi dosis yang diterima pasien. Berarti jawabannya B, mempresentasikan dosis yang diterima pasien. Nah, ini Bu. Mas Heris, EI Iya, itu Mbak. kalau di konsulnya itu letaknya di sini. Jadi ada citra, terus ada kecil di sini, nah diperbesar jadi exposure index. Yang merah-merah ini, Mas Haris. Seperti itu. Jadi EI itu jawabannya apa tadi, Mas? EI menunjukkan Dosis pada pasien ya, Mbak. ya dosis yang diterima pada pasien. Lanjut ya. Nah, ini ada soal nih. Berikut ini yang salah terkait klasifikasi limbah radioaktif adalah sebagai berikut. Ini berkaitan dengan kedokteran nuklir. A. Asal terbentuknya. B. Fase. C. Aktivitas. D. Semua benar. Semua benar ya, Mbak? Ya, betul. Semua benar. Jadi klasifikasi limbah radioaktif itu terbagi menjadi 3, yaitu asal terbentuknya apakah dari alamiah, hasil fisi, hasil aktivitas akibat kontaminasi. Kalau berdasarkan fasa, kan fasa ada 3, padat, cair, dan gas. Serta aktivitasnya. Aktivitas bisa rendah, sedang, ataupun tinggi. Seperti itu. Lanjut. Yang bukan termasuk mempengaruhi faktor laju dosis radiasi kedokteran nuklir. A. Aktivitas fraksi, B. Energi, C. Faktor bobot, D. Massa organ. Bu Ririn, jawabannya kira-kira apa, Bu? Yang bukan ya Bu ya? Kenapa? Yang bukan mempengaruhi Yang faktor bukan. laju dosis Yang bukan. berbobot atau massa organ ya Bu? Boleh. Ini Bu penjelasannya. Jadi konsep dasarnya itu rumus yang ada di sebelah kanan. Rumusnya cukup rumit ya, Bu. Cuma di situ udah ada keterangannya, yaitu faktor laju dosis radiasi pada kedokteran nuklir. Nah, kita runtut aktivitas, benar ya, aktivitas. Terus fraksi energi yang diserap, benar. Terus, oh ini harusnya fraksi energi, bukan energi aja nih. Terus faktor bobot diwakili oleh WRI, oke benar. Nah, yang salah adalah massa organ karena di sini mempertimbangkannya massa target seperti itu. Mas Heris ada yang ditanyakan? Siap, aman, Mbak. Oke, lanjut ya. Lembaga internasional yang mengawali proteksi radiasi. Yang mengawasi proteksi radiasi. A.
IAEA, B. ICRU, C. UNSCEAR, D. NCRP. IAEA ya, Mbak. Oke, kita keep dulu. Bu Ririn, ada jawaban lain? IAEA nggak, Bu? Oke. Nah, yang mengawasi proteksi radiasi adalah NCRP, National Council on Radiation Protection. Dewan Nasional tentang Proteksi dan Pengukuran Radiasi. Jadi jawabannya yang D ya, Bu. Iya, Bu. Mas Haris, jawabannya yang D. Ya, Mbak. Oke, lanjut. Seseorang yang diterapi dengan iodin 131 akan memiliki resiko kontaminasi tertinggi. Nah, A di air liur, B nafas, C keringat, D urin. Jadi ini terapi kedokteran nuklir. Kira-kira kontaminasi tertinggi ada di mana? Di ini nggak ya, Bu? Liur nggak ya, Bu? Kan 131 kan untuk tiroid ya, Bu? Ya, Mas Haris, yang mana Mas Haris? Kurang tahu, Mbak. Mungkin yang air liur juga. Kenapa? Mungkin yang A juga, Mbak. Nah, di sini aku agak sedikit bingung sebenarnya, Bu. Karena ada dua jawaban antara air liur atau urin. Nah, saya kan tadi tanya sama teman saya di kedokteran nuklir. Itu kontaminasi tertinggi itu malah di urin, Bu. Nanti coba ya, apa namanya, bareng-bareng dicari yang benar air liur atau urin. Saya agak sedikit ragu di sini. Nah, nanti coba kita cari bareng ya, Bu, Mas Haris. Nanti kalau saya salah, tolong diingatkan. Lanjut. Iya, Bu. Waktu paruh iodin 131 adalah ada yang tahu waktu paruhnya iodin 131?
Coba dijawab dulu, Mas Haris punya pendapat? Yang 8 hari, Mbak. Ya, betul, yang 8 hari. Oke, lanjut. Nah, ini soalnya tolong dibaca keras, Mas Haris, biar nggak ngantuk. Seorang pasien direncanakan penyinaran eksternal dengan dosis 25 kali 2 Gray dengan teknik 3D CRT. Setelah penyinaran ke-10, pasien kontrol ke dokter dan dokter merubah perencanaan menjadi 35 kali 2 Gray. Jika dalam kasus ini dari mulai penyinaran ke-15 pasien memiliki gap penyinaran akibat keadaan, namun umum pasien melemah hingga 16 hari. Kemudian keadaan pasien membaik dan dapat dilakukan penyinaran kembali. Selaku fisika medis, apa yang saudara lakukan agar overall treatment time pada pasien menjadi tetap? A. Penambahan obat dan untuk keadaan umum. B. Menghitung kembali MU. C. Penambahan vaksinasi. D. Penambahan dosis per fraksi. Bu Ririn, kira-kira jawabannya apa, Bu? Jadi pasien ini ceritanya mengalami delay, nggak sesuai dengan jadwalnya. Terus apa yang dilakukan Vismed agar dia tetap pada jadwalnya, tetap sesuai pada jadwalnya. Kira-kira apa yang dilakukan? Mas Haris ada jawaban? Menghitung kembali MU-nya mungkin, Mbak. Ya, betul. Jadi kan kita tindakan fisika medis agar overall treatment time, jadi waktu treatmentnya itu tetap selesai tetap pada jadwalnya. Kan nggak mungkin kita fisika medis menganjurkan penambahan obat untuk keadaan umum, ini jelas salah. Terus kata kuncinya kan agar overall treatment time-nya itu terpenuhi, berarti yang harus kita lakukan lebih tepatnya yaitu sebenarnya menghitung lagi dosis dengan mempertimbangkan gap. Jadi kita hitung gap
gap itu jedanya. Jeda treatment itu menggunakan rumus gap compensation radiobiologi kalkulasi. Jadi di sini udah ada kalkulator online-nya. Kalau pasien itu delay, preskripsi dosnya yang kita rencanakan berapa? Ditulis di sini. Terus habis itu dosis per fraksinya berapa? Nah, kalau alfa per terus sebenarnya pasien tersebut schedulingnya harusnya berapa hari. Nah, ini dituliskan di kolom ini. Terus jumlah vaksinasi sebelum gap berapa. Nah, setelah ada gap, total treatmentnya menjadi berapa. Nanti dikalkulasi, terus akan muncul dosis radiasinya. Jadi, kalau pasien itu misalnya karena keadaan umum dia tidak bisa melanjutkan radiasi terus dia nge-gap, biasanya kita menggunakan perhitungan ini, kemudian akan kan biasa normalnya kan pasien akan diberikan 2 gray, ini normal. Nah, karena kita ingin menjaga overall treatment time ini, jadi sebenarnya dosisnya per fraksi bertambah, seperti itu. Terus habis itu baru melakukan penghitungan MU kembali. Kita memasukkan MU kembali. Jadi step yang pertama itu kita harus hitung treatment gap kompensasinya berapa, penghitungan kembali MU. Seperti itu. Nah, tetapi penambahan dosis per fraksi ini misalnya nih, kalau gapnya hampir seminggu, berarti penambahannya 2,1 gray. Nah, berarti pasien itu kita harus kalkulasi ulang untuk mendapatkan MU yang baru. Nah, ini harus konfirmasi ke dokternya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang benar yang mana nih? Soalnya ada 2 nih yang benar di sini, penambahan dosis per fraksi atau menghitung kembali MU. Mereka menjadi satu kesatuan yang sama sebenarnya di sini, rangkaian satu kesatuan yang sama. Jadi stepnya kalau ada proses gap ini, kita hitung gap dengan calculation treatment gap compensation, terus habis itu kita temukan dosis per fraksinya, tentunya dosis per fraksinya akan berubah menjadi lebih besar, penambahan dosis per fraksi. Kemudian setelah didapatkan dosis per fraksinya, penambahan dosis per fraksi, kita menghitung kembali MU. Jadi di sini soal ini agak rancu jawabannya, bisa D dan bisa B. B itu tapi tidak bisa dilakukan kalau kita belum tahu penambahan dosis per fraksinya berapa, seperti itu. Nah, ini saya review aja ya. Jadi daerah pekerja radiasi itu ada daerah pengendalian dan daerah pembagian kerja. Itu pertama ada daerah pengawasan dan yang kedua adalah daerah pengendalian. Daerah pengawasan itu adalah daerah kerja yang memungkinkan seseorang bekerja menerima dosis radiasi tidak lebih dari 15 milisievert. Nah, daerah pengawasan ini terbagi menjadi 2, yaitu daerah radiasi sangat rendah dan daerah radiasi rendah. Nah,
sangat rendah ini memungkinkan seorang pekerja menerima dosis 1 milisievert dalam setahun atau lebih kurang 5 milisievert dalam setahun. Sedangkan daerah radiasi rendah yaitu daerah yang memungkinkan seorang pekerja menerima dosis 5 milisievert atau lebih dan kurang dari 15 milisievert dalam 1 tahun. Terus, daerah pengendalian yaitu daerah kerja yang memungkinkan seseorang pekerja menerima dosis 15 milisievert atau lebih dalam 1 tahun. Nah, daerah pengendalian ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu yang pertama daerah radiasi sedang, di mana seseorang pekerja secara tetap pada daerah itu menerima dosis 5 milisievert atau lebih dan kurang dari 50 milisievert dalam setahun. Daerah radiasi tinggi yaitu daerah kerja yang memungkinkan seseorang yang bekerja secara tetap dalam daerah itu menerima dosis 50 milisievert atau lebih dalam 1 tahun. Sedangkan daerah kontaminasi, di sini ada 3 daerah kontaminasi rendah, sedang, dan tingkat rendah, yaitu daerah kerja dengan tingkat kontaminasi yang besarnya lebih kecil 0,37 becquerel per cm². Nah, ini biasanya ada di kedokteran nuklir. Daerah kontaminasi sedang ialah daerah kerja dengan tingkat kontaminasi radioaktif 0,37 becquerel per cm². Sedangkan daerah kontaminasi tingkat yaitu daerah kerja dengan tingkat kontaminasi 3,7 becquerel per cm². Nah, seperti itu. Saya hanya review mengenai daerah pembagian kerja di area radiasi. Nah, soal berikutnya. Laju dosis maksimal pada fluoro dengan tabung di bawah meja, bagaimana penempatan dosimetrinya? A. Di atas meja maksimal di udara, B. Di bawah meja 30 cm, terus C. Di balik timbal tabung, D. Di atas meja dosimetri diletakkan 30 cm di atas meja pasien atau ekuivalen phantom. Bu Ririn, menurut Iya, Ibu Bu. jawabannya yang mana, Bu? Yang D nggak ya, Bu? Ya, benar, Bu. Jadi Mas Haris, apa sepakat jawabannya yang D? Oh, Mas Haris keluar. Oke, benar Bu, yang D. Jadi, saya udah cek untuk protokol ketika kita mengukur laju dosis maksimal pada fluoroskopi, kita menempatkan dosimeternya itu diletakkan 30 cm di atas meja. Benar. Soal berikutnya, radionuklida yang dapat digunakan untuk melakukan QC pada dos kalibrator adalah A. 99 MTC 177 LU 32P, B. I. Iodin 13168 GI, 137 cesium, C. 153 SM, 176 LU, 57 kobalt, D 57 kobalt, 133 BA, 68 GE, dan bisa pakai cesium 137. Menurut Bu Ririn, jawaban yang paling tepat mana, Bu?
D nggak ya, Bu? Betul, D, Bu. Jawaban yang paling tepat adalah D. Benar, Bu. Lanjut. Oke. Nah, alasan spesifikasi generator fluoro yang memiliki rating daya lebih tinggi jika dibandingkan dengan radiografi umum. A. Penggunaan fluoroskopi memerlukan tegangan puncak QVP yang lebih tinggi. B. Reseptor citra jenis image intensifier membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menghasilkan citra. C. Penggunaan fluoroskopi memerlukan eksposi dengan durasi yang panjang dan berulang. D. Semua benar. Kira-kira jawabannya yang mana, Bu? Semua benar, Bu. Oh, Penggunaan fluoroskopi memerlukan eksposi dengan durasi yang panjang dan berulang. Kita evaluasi bareng, Bu. Di sini kita memiliki jawaban yang berbeda. Kalau yang C tentu kita udah sepakat benar ya, Bu. ya. Penggunaan fluoroskopi memerlukan tegangan puncak QVP yang lebih tinggi. Reseptor citra jenis imager intensifier membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menghasilkan citra. Nah, ini saya agak kurang yakin, Bu. Karena yakin saya yang jawaban C. Nanti mungkin Ibu bisa evaluasi kalau jawaban saya kurang tepat ya, Bu. Ya, Bu. Saya juga kalau yang C sih udah pasti ya, Bu ya, sepakat. Pasti. Yang panjang dan berulang. Cuman saya nggak begitu paham yang B, Bu. Oh ya udah. Bu Ririn punya nomor HP saya nggak, Bu? Belum ada, Bu. Oh, nanti bisa tukeran nomor HP aja, Bu. Nanti kalau ada jawaban yang soal yang Bu Ririn kira-kira menemukan nggak bisa jawab atau bingung, nanti bisa kita sharing lewat WA ya, Bu. Oh ya, siap, Bu. Kita next, Bu. Soalnya nanti ada soal yang keluar di tahun 2022. Saya ada dokumentasi fotonya, nanti kita bahas bareng. Ya, Bu. Nah, soal berikutnya, deklarasi Helsinki digunakan sebagai acuan. A. Memberikan acuan untuk dokter dan peneliti lain yang melibatkan pasien dalam riset. B. Memproteksi staf medik. C. Benar semua. D. Memproteksi semua staf yang berkaitan dengan tindakan medis. Kira-kira jawabannya yang mana, Bu? A, Bu, memberikan acuan untuk dokter dan peneliti lain yang melibatkan pasien dalam riset. Betul, jawabannya A ya, Bu. Nah, ini ada Declaration of Helsinki, DOH. Jadi dokumen ini itu merupakan pedoman etika bagi para dokter dan partisipan lain dalam riset medis. Nah, kemudian berdasarkan Perka Bapeten nomor 17/2012 dalam hal penggunaan KN diagnostik in vivo dan penggunaan KN terapi personil harus mengupayakan agar pasien menerima paparan atau dosis serendah mungkin dengan memperhatikan aspek berikut ini, kecuali A. Nilai tingkat panduan aktivitas radionuklida. B. Informasi terkait dari pemeriksaan sebelumnya. C. Menyiapkan radionuklida dan atau radiofarmaka yang tepat sesuai dengan jenis pemeriksaan. D. Persyaratan kelengkapan instrumen proteksi dan keselamatan radiasi untuk pekerja. Kecuali, Bu. Kira-kira yang mana, Bu, jawabannya? Kecuali yang D ya, Bu. Ya, yang D, Bu. Jadi berdasarkan pasal 53 dalam penggunaan kedokteran nuklir, diagnostik in vivo dan penggunaan kedokteran nuklir terapi, personil sebagai dimaksud dalam pasal 19 harus mengupayakan agar pasien menerima paparan atau dosis serendah mungkin dengan mempertimbangkan informasi terkait pemeriksaan sebelumnya, nilai tingkat panduan aktivitas radionuklida, penyiapan radionuklida dan atau radiofarmaka yang tepat sesuai dengan jenis pemeriksaan, metode yang tepat untuk mencegah masuknya radionuklida ke organ yang tidak menjadi sasaran pemeriksaan,
metode untuk mempercepat ekspresi dan akuisisi pengolahan citra yang baik. Lanjut, Bu. Nilai DRL difungsikan untuk kecuali batasan maksimal dosis pasien, indikator mutu layanan, parameter mutu, acuan optimisasi. Menurut Ibu, kecualinya yang mana, Bu? DRL kan dose reference level ya, Bu ya. Level Ya, yang betul. batas indikator. Indikator mutu layanan bisa. Acuan Parameter optimisasi mutu juga iya bisa, ya, Bu. Bu. Ya. Kenapa, Bu? Acuan optimisasi juga ya, Bu ya. Juga benar. Berarti yang salah adalah batas maksimum dosis pasien. Ya. Oke, Ya. lanjut, Bu. Nah, ini, Bu, soal yang keluar kemarin. Nah, ini agak kompleks, Bu. Saya nyari jawabannya juga butuh waktu ini. Jadi kita bahas bareng ya, Bu. 100 sel yang tidak diradiasi dikultur untuk mengetahui kurva sel survival. Jadi gini, setelah 1 minggu dikultur menjadi 75 koloni. Di tempat yang lain, 100 sel diradiasi dengan dosis 2 gray dan dikultur dengan waktu yang sama diperoleh 20 koloni. Berapa nilai D0 dosisnya, Bu? Apabila diasumsikan kurva survival adalah kurva eksponensial. Kira-kira dari soal ini bisa dipahami nggak, Bu? Maksud dari soal itu. Jadi ini saya copy dulu ya, Bu. Kita jawab bareng-bareng. Ini ada rumusnya yang ini. Nah, oke. Ini. Oke. Terus ini kita gedein. Nah, oke. Jadi maksud dari soal ini adalah kita diminta untuk mengetahui dosis berapa yang terradiasi, dosis berapa yang diberikan ketika memperoleh 20 koloni, maksudnya gitu. Nah, terus kita diminta untuk mengetahui D0-nya berapa gitu maksudnya. Jadi kalau saya terangkan lebih singkat itu begini. Jadi 100 sel itu diradiasi dengan 0 gray ya, Bu. Jadi dia nggak mendapat radiasi 0 gray. Dia dapat 75 menjadi 75 koloni. Terus di waktu yang di tempat yang berbeda, di waktunya sama, ada 100 sel diradiasi dengan 2 gray. 2 gray. 2 gray dia diperoleh 2 koloni. Nah, sepakat, Bu, dengan penjelasan saya yang seperti ini, Bu? Iya, Bu. Sepakat ya, Bu? Nah, ketika kita membicarakan ini, kita harus menggunakan rumus ini, Bu. Gampangannya SF, survival, sama dengan rumusnya ini. Colonies counted dibagi Waalaikumsalam. Balikan baju. Ya, koneksi internetnya nggak buruk. Nah, ini rumus yang kita gunakan itu adalah equation. Nah, rumus yang kita gunakan itu ini, Bu. Waduh. SF sama dengan colonies counted
counted dibagi dengan sel seeded kali PE per 100. Nah, pertama kita hitung ini dulu. Jadi equation koloni counted-nya berapa nih, Bu? 75% ini. 75% berarti koloni counted-nya 25. Jadi kita fokus ke sini, Bu. Koloni counted-nya itu 25 dari 100 sel dikurangi 75 jadi 25. Nah, sel seeded-nya 100. Nah, kita harus ngitung PE-nya dulu ternyata. Mohon maaf, Bu, ketinggalan. Ukur PE-nya dulu. PE, kan rumusnya ini, PE. Ada PE, faktor PE. Insert simbol measure. PE itu rumusnya, PE itu percentage of cell yang bertumbang menjadi koloni. Ini PE-nya berarti rumusnya number of colonies counted dibagi number of cell seeded. Nah, dikali 100% sama dengan number of colony counted itu 75 koloni. Ini, Bu. Dimasukkan ke sini. 75 dibagi number of cell seeded ini 100. Dimasukkan ke sini. 100. Ini kali 100%. Berarti sama dengan 75%. Setelah itu, SF-nya itu colonies counted. Ini harusnya 20, ini bukan 25. Colonies counted-nya 20. Terus habis itu sel seeded-nya 100 dikali PE-nya. PE-nya berapa? PE-nya udah kita hitung 75% dibagi 100 berarti 0,75. Nah, kita kerjakan dulu yang ini. Ribet banget ya, Bu ya? Soal kayak gini. Susah banget ini. Jadi, kalkulator. 20 dibagi 100. 75.
0,3 ya, 0,26. Kenapa, Bu? 0,26 ya, Bu. 0,2. Nah, sekarang habis itu kita masukkan ke rumus baru lagi. Insert rumus yang baru. Rumus insert simbol. Kita masukin kok balik. Insert. Bentar ya, Bu, agak susah ini kita. Nah, di sini ternyata. Nah, ini kita masukkan rumus baru SF sama dengan eksponensial pangkat eksponensial pangkat minus dari ini rumusnya, Bu, D dosis log D0. Nah, kita kan mau cari D0. Terus habis itu SF-nya udah ketemu 0,26. Kita mau nyari D. D-nya ini kan 2 gray ya, Bu. D-nya 2 gray. Nah, kita nyari D0. Kalau kita nyari D0, posisi dia eksponensial, berarti kita pakai len. Len dari 0,26 sama dengan min 2 dibagi D0. Nah, berarti D0 sama dengan minus 2 dibagi len. Ini berapa ya, Bu? Len 0,26 itu 26 berapa? min 1,34, Bu. Jawaban totalnya, Bu. 1,34. Satu 1,49, Bu ya. 1,34. Berarti jatuhnya 1,5. kenapa, Bu? 1,49 atau 1,5. Ya, berarti jawabannya 1,49 ya, Bu. Iya. Berarti nah, kayak gini, Bu. Caranya. Ini ya, Bu. Iya. Oke. Ya, sudah. Bu, catat boleh sharing nomor HP, Bu. Kok saya simpan nomor Ibu ya, Bu ya. Nanti saya share apa namanya soal-soal banyak banget, nanti Ibu bisa baca. Ibu ujian tanggal 18 ya, Bu? Iya. Nanti bisa baca, nanti ada soal yang tahun lalu. Itu nanti kalau ada pertanyaan terus Ibu nggak tahu jawabannya, nanti bisa saya share jawabannya lewat WA. Baik, Bu. Izin, Bu, berapa, Bu, nomornya? Ya, nomornya bentar, Bu, nggak hafal. Nah, 089
089 70 70 947 947 757. 757 089 70 947 757. Oke, Bu, boleh chat saya, Bu. Oh iya. Udah, Bu. Oh, ini ya, Bu. Ya. Bu, boleh dicek WA-nya. Nah, nanti itu ada soal-soal. Ibu nanti kalau nggak bisa ngerjain atau jawabannya masih bingung, bisa WA saya ya, Bu. Ya, siap, Bu. Oke. Nanti Ini soal ya, Bu. gimana, Bu? Waktu UKOM, Bu. Soal UKOM ya, Bu, ini. Heeh. Ya, Bu. Nanti Ibu ini ya, kalau ada jawaban yang nggak bisa, WA saya aja ya. Ya, baik, Bu. Oh ya gitu. Saya terbuka untuk Ibu bisa konsultasi saya lewat WA. Nah, Ya. kalau malam ini cukup sampai di sini gimana, Bu? Nanti kita lanjutkan lewat WA. Ya, baik, Bu. Siap, nggak apa-apa. Nanti PPT-nya saya share ya, Bu. Ya, Oke. Eh, cukup sekian pertemuan kita malam ini ya, Bu. Terima kasih. terima kasih, Bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kesel banget.